Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcella dari Prodi PGSD dengan tema strategi pemberantasan korupsi. Apa aja sih 3 pilar strategi pemberantasan korupsi yang dibuat pemerintah anti korupsi? Yuk simak penjelasannya. 1. Strategi edukatif, bertujuan untuk memberi peran masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan kasus korupsi. 2. Strategi preventif, merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. 3. Strategi investigatif, dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi. Strategi pemberantasan korupsi lahir dari kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta memastikan sumber daya negara digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini, membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi, dan penyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Korupsi adalah musuh bersama yang merusak keuangan negara, moral, dan keadilan sosial. Pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, masyarakat, dan media. Pencegahan lebih baik daripada penindakan dengan menanamkan kejujuran sejak dini. Transparansi, teknologi, dan integritas menjadi kunci membangun pemerintahan yang bersih.
Dengan komitmen yang sama, Indonesia bisa menuju ke masa depan yang bebas dari korupsi. Semua anak punya harapan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Kita semua punya peluang untuk menjadi pemenang. Rintangan tak menjadi halangan, karena masa depan butuh perjuangan. Tetapi bagaimana jika tempat mereka belajar rusak oleh dana yang tidak tersalurkan, ilmu pengetahuan tidak secara layak mereka dapatkan, dan prestasi hanya dinilai dengan uang? Apakah impian masih bisa mereka wujudkan? Video ini berdasarkan tugas UAS MK Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Robin Nur Tresna SH.MH. Semoga apa yang saya paparkan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku semua pada jahatannya, aku lagi susah mereka nggak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menggila. Loh, kok ini cantik banget sih? Ini kamera depan, aku masa depan. Asik.